Terima kasih Bapak. Nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Nama Yesus dimuliakan bukan hanya di tempat ini, tapi di dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami bertemu dengan orang-orang di sekitar kami, ketika kami berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kami memuliakan nama Yesus dalam hidup kami. Biarlah orang bisa melihat bahwasanya Yesus hidup di dalam kami. Kuasa Yesus mengalir di dalam kami. Biar orang bisa melihat bahwa kami adalah surat Kristus yang terbaca, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami, semua karena kebaikan-Mu yang sudah melayakkan kami di dalam hadirat-Mu. Kami datang bukan karena kelayakan kami, tapi karena Engkau yang sudah melayakkan kami oleh darah-Mu, sehingga kami boleh berdiri dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Bapa. Tuhan, bukan dengan takut-takut, tapi dengan penuh keberanian. Karena Engkau adalah Bapa kami, Tuhan kami, yang sudah melayakkan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, berbicaralah Engkau pada kami, melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mewahyukan semua kebenaran ini, sehingga kami mengerti siapa kami di dalam Kristus, apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam hidup kami, dan supaya kami hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa. Ada kebebasan, ada kelepasan, kesembuhan, keselamatan, ada pencurahan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat di tempat ini. Hamba-Mu bergantung sepenuhnya pada-Mu Tuhan, pada kasih karunia-Mu. Bukan kuat gagah hamba-Mu, tapi oleh Roh Kudus-Mu yang baik itu. Terima kasih, silakan bekerja Roh Kudus. Dan kau setan iblis, roh jahat, kuasa-kuasa gelap, kami perintahkan kau pergi. Kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan-Mu. Menyingkir dari gereja ini setan, di dalam nama Yesus. Kami diberkati dan tidak bisa dikutuk, karena kami ada di dalam Kristus. Syukur Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke. Siapa yang baru pertama kali datang hari ini saudara? Coba boleh angkat tangan. Saya ada melihat beberapa. Oke, boleh berdiri? Mari saudaraku kita salami. Yuk. Mari kita salami kakak-kakak ini, saudari kita ini.
Katakan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi sini saudaraku, orang-orang yang mengalami mujizat perjumpaan dengan Tuhan. Kita datang bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan yang sudah melayakkan kita. Amin. Haleluya. Hari ini saudaraku, judul firman Tuhannya adalah berhenti hidup di dalam dosa dan mulai hidup bagi Allah. Apa? Berhenti hidup di dalam dosa dan mulai hidup bagi Allah. Oke, mari saudaraku, hari ini firman Tuhannya berhubungan erat dengan baptisan air. Karena hari ini saudara siap kebaktian. Ada beberapa saudara kita, kalau tidak salah 8 orang yang akan memberi dirinya dibaptis. Haleluya. 8 orang. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini juga hari ini berkaitan erat mengenai baptisan. Kenapa kita harus dibaptis? Dan apa yang terjadi setelah kita dibaptis? Lalu setelah itu kita menerima kuasa Roh Kudus. Amin saudaraku. Cek. Haleluya. Mari kita buka saudara Matius 28. Matius 28 dari ayat 18 sampai 20. Dapat? Matius 28 dari ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, baptisan ini adalah perintah Tuhan. Setelah kita menerima Yesus saudara, kita percaya kepada Yesus, diselamatkan. Lalu setelah itu saudaraku, kita lahir baru. Setelah itu kita harus memberi diri kita dibaptis. Haleluya saudara. Baptisan yang bagaimana yang alkitabiah Pak? Baptisan yang alkitabiah saudaraku, yang sesuai dengan firman Tuhan, adalah baptisan yang diselamkan. Karena saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kata baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, baptiso, yang artinya ditenggelamkan, dicelupkan atau dikuburkan. Saudara mengerti? Jadi saudaraku, dari kata baptiso ini dulu sama seperti kalau misalnya kita punya kain putih saudara, kita mau mengubah kain warna putih ini menjadi warna merah. Apa yang kita buat? Kita buat larutan berwarna merah, amin. Lalu kita celupkan kain putih ini ke dalam larutan itu. Lalu hasilnya kain itu berubah menjadi warna merah. Saudara mengerti? Jadi dari kata bahasa inilah kata baptisan itu. Ditenggelamkan, dicelupkan. Jadi saudaraku, sebenarnya baptisan yang alkitabiah adalah baptisan yang ditenggelamkan. Sama seperti baptisan Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Di mana Tuhan Yesus dibaptis? Tuhan Yesus dibaptis saudaraku di Sungai Yordan. Coba kita lihat dulu. Matius pasal 3
Dapat saudara? Ayat 13. Dapat? Matius pasal 3 dari ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, perhatikan ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Amin. Berarti Tuhan Yesus di mana dibaptis? Tuhan Yesus dibaptis di dalam air. Halo, perhatikan saudaraku. Tidak ada sesuatu yang besar terjadi, amin. Biasa saja. Jadi Tuhan Yesus dibaptis di dalam air. Setelah selesai dibaptis, Yesus keluar dari air. Itu makanya Yesus pergi ke Sungai Yordan, di mana Yesus pergi ke Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Amin, saudaraku. Jadi Yesus dibaptis di dalam air. Setelah selesai dia keluar. Lalu setelah itu saudaraku, langit terbuka, datang Roh Kudus turun, lalu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Untuk apa kita dibaptis, Pak? Untuk melakukan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara mengerti? Jadi baptisan adalah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan mau saudara dibaptis setelah saudara percaya kepada Yesus. Apakah saudara di sini percaya kepada Yesus? Amin. Siapa yang mau dibaptis, saudaraku? Ada berapa orang? Coba angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puji Tuhan. Ada 8 orang, amin. Kepada saudara yang mau dibaptis ini, apakah saudara percaya kepada Yesus? Apakah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Amin. Saudara harus dibaptis. Amin. Jadi saudara harus memberi diri saudara dibaptis. Itu tanda kepatuhan kita kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Oke, kita lanjutkan lagi. Roma pasal 6. Roma pasal 6 dari ayat 1. Pak, apa rupanya arti baptisan itu? Perhatikan saudara ya. Ini saya bicara bukan hanya kepada saudara yang mau dibaptis. Saya juga bicara kepada saudara yang sudah dibaptis. Supaya saudara mengerti, ketika saudara sudah dibaptis ini, apa yang terjadi kepada saudara? Karena saudaraku, kuasa baptisan ini, kalau saudara mengerti, sangat besar kuasanya. Haleluya. Saya bersaksi sedikit saudaraku. Saya sebelum dibaptis, saya terikat rokok. Saya terikat pikiran yang kotor. Susah untuk saya lawan. Terikat betul, amin. Tapi setelah saya percaya Yesus, saya memberi diri saya dibaptis. Saudaraku, besoknya, saya waktu itu dibaptis malam hari. Besoknya saya bangun, keinginan untuk merokok itu sudah tidak ada lagi. Haleluya. Dulu saya tidak berkuasa untuk melawan pikiran saya ini. Najis. Suka dendam, marah saudaraku. Tapi setelah saya memberi diri saya dibaptis, saya bisa menguasai pikiran saya. Saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Amin saudaraku. Dosa tidak berkuasa lagi atas saya. Pikiran najis, pikiran kotor tidak lagi berkuasa atas saya. Rokok tidak berkuasa lagi atas saya. Haleluya. Saya dimerdekakan sepenuhnya. Jadi saudaraku, ada kuasa yang dahsyat, perubahan hidup yang sangat besar di dalam baptisan ini. Jadi saya mau saudara mengerti hal ini. Haleluya saudara. Oke. Roma 6 dari 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudaraku, banyak orang melencengkan pengajaran mengenai kasih karunia ini. Oh, mereka mendengar, puji Tuhan, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi gara-gara semata perbuatan baik Tuhan. Begitu kita diampuni, dosa kita diampuni satu kali untuk selamanya. Ibrani pasal 10, amin saudaraku. Lalu orang saudaraku, berarti kalau begitu, aku sudah diselamatkan, diampuni satu kali untuk selamanya, suka-suka hatilah buat dosa. Saudara mengerti? Ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia itu, amin saudaraku. Kemurahan Tuhan mereka pakai untuk kesempatan hidup di dalam dosa. Tapi Paulus mengatakan yang sebaliknya, amin. Apa katanya? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apa kata Paulus? Sekali-kali tidak. Hidup di dalam kasih karunia bukan berarti izin bagi saudara untuk berbuat dosa. Amin saudaraku. Dosa saudara diampuni satu kali untuk selamanya oleh kuasa darah Yesus. Saudara disucikan untuk selama-lamanya dengan sempurna. Amin saudaraku. Sehingga saudara kedapatan sempurna di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Itu bukan berarti izin bagi saudara untuk berbuat dosa. Amin. Apa alasannya? Paulus mengatakan, karena engkau sudah mati terhadap dosa. Pernah lihat orang mati? Coba tanya dulu kanan kirinya. Bang, Bu, Bi, Eda, itu pernah nggak lihat orang mati? Apa katanya? Orang mati, apakah masih bisa berbuat dosa? Tidak. Saudara maki-maki misalnya saudaraku, orang yang mati. Seorang maki-maki, saudara ejek, saudara tinju sekalipun, dia tidak akan bangkit untuk membalas saudara. Kenapa saudara? Karena dia sudah mati. Demikianlah saudaraku, saudara yang sudah menerima Yesus, saudara sudah mati terhadap dosa. Kapan saya mati terhadap dosa, Pak? Pertanyaan bagus. Haleluya saudaraku. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lihat saudaraku ya. Semua manusia lahir dari keturunan Adam. Amin. Amin. Saudaraku, kita semua ini berasal dari keturunan Adam. Dan firman Tuhan mengatakan, karena dosa satu orang, semua orang menjadi berdosa. Amin. Saudara berdosa bukan karena dosa saudara, tapi karena apa saudaraku? Karena sifat dosa yang saudara warisi turun-temurun karena kejatuhan Adam dalam dosa. Saudara mengerti ini? Itu sama seperti saudaraku begini ya. Anak singa, apakah binatang buas? Hah? Kenapa dia binatang buas? Karena dia dilahirkan membawa sifat buas itu. Amin saudaraku. Nah, begitulah kita yang dilahirkan dari keturunan Adam membawa sifat dosa itu. Kita dilahirkan dengan membawa roh yang berdosa. Amin saudaraku. Perhatikan ya. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi waktu saudara lahir baru, waktu saudara lahir dari kandungan mama saudara, amin, saudara dilahirkan dengan membawa roh yang berdosa. Dari mana saya membawa roh yang berdosa? Sifat yang berdosa, tabiat yang berdosa itu. Oke, jangan terganggu. Dari mana saya membawa sifat yang berdosa itu, saudaraku? Melalui kejatuhan Adam dalam dosa. Amin. Perhatikan ya. Jadi, walaupun tidak ada yang mengajari saya bagaimana berdosa,
Tapi karena roh saya itu berdosa, roh itu mengajari saya bagaimana berdosa. Amin, saudara. Itu makanya perhatikan anak-anak saudara. Gak ada yang mengajari dia, misalnya untuk iri sama kakaknya. Dia bisa iri sama kakaknya. Kenapa? Roh yang berdosa itu yang mengajari dia. Sifat yang berdosa itu yang mengajari dia. Saudara mengerti, saudaraku? Jadi karena semua orang dilahirkan membawa sifat dasar dosa itu, jadi saudaraku, maka karena itu semua manusia menjadi berdosa. Lalu apakah roh yang berdosa ini, sifat yang berdosa ini bisa dilenyapkan dengan agama? Tidak. Haleluya, saudaraku. Bagaimana saya bisa melenyapkan tabiat dosa tadi, sifat dosa tadi? Melalui kelahiran baru. Amin, saudaraku. Saudara terima Yesus, maju ke depan. Saudara mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Roh yang lama itu mati. Lalu saudara diberikan roh yang baru. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Jadi saudara, perhatikan ya. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Roh saudara. Yang lama itu apa? Roh yang mewarisi sifat dosa itu. Yang saudara warisi dari mama saudara, keturunan Adam dalam dosa, amin saudaraku, itu sudah mati. Lalu saudara menerima roh yang baru. Roh yang lama, manusia lama, tabiat yang lama itu suka berdosa. Amin. Dia sifatnya saudaraku tunduk pada dosa. Itu makanya sebelum kita lahir baru, kita suka berdosa. Amin. Kita suka main judi, kita suka minum, kita suka merokok, kita suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Haleluya, saudara. Kita gak suka kebaktian, kita gak peduli sama Tuhan. Tapi begitu kita menerima roh yang baru, roh yang lama itu mati, amin saudaraku. Sifat roh yang baru ini adalah kudus. Roh yang baru ini suka perkara-perkara rohani. Dia suka kekudusan. Bertolak belakang dengan roh yang lama tadi. Sifat manusia lama, roh yang lama itu suka dosa. Amin. Tapi sifat manusia baru kita suka kebenaran, suka kekudusan. Saudara mengerti sampai di sini? Nah, jadi saudaraku, saudara yang sudah lahir baru, saudara sekarang menerima roh yang baru. Saudara adalah ciptaan baru, ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya. Saudara mengerti sampai di sini? Ini yang tidak bisa diselesaikan oleh agama. Haleluya, saudaraku. Agama mengajarkan kebaikan, tapi agama tidak bisa melenyapkan karakter dosa, tabiat dosa, sifat berdosa yang kita bawa tadi melalui kejatuhan Adam dalam dosa. Amin. Itu hanya kita terima melalui kelahiran baru. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, kita lihat ya. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Lihat ya. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara dibaptis ke dalam tubuh Yesus. Amin saudaraku. Semua orang percaya di seluruh dunia yang sudah lahir baru, mereka dibaptis ke dalam tubuh Yesus. Ada yang menempati lengan, ada yang menempati tangan, ada yang menempati kaki. Amin. Itu makanya gereja disebut tubuh Kristus. Saudara dipersatukan di dalam Kristus. Saudara mengerti ini saudara? Jadi begitu saudara lahir baru, saudara dimasukkan ke dalam Kristus. Saudara bersatu dengan Kristus. Mengerti ini? Lalu saudaraku, sebagaimana Yesus karena saudara bersatu dengan Kristus, jadi waktu Yesus mati di kayu salib, itu juga dianggap saudara mati bersama dengan Kristus. Haleluya. Karena saudara sudah mati bersatu dengan Kristus. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, saudara juga dianggap manusia lama saudara mati bersama dengan Kristus di kayu salib.
Amin. Kemudian Yesus dikuburkan. Haleluya saudara. Kemudian waktu Yesus dikuburkan, di situ juga saudara dikuburkan bersama dengan Yesus. Saudara mengerti ini? Melalui apa? Melalui baptisan. Lihat saudaraku ya, selama manusia lama itu masih ada, saudara akan terus dikuasai oleh dosa. Amin. Tapi setelah saudara menerima Yesus, manusia lama itu mati, manusia lama saudara disalibkan bersama Yesus, kemudian sebagaimana Yesus telah mati dikuburkan, saudara juga dikuburkan bersama dengan Yesus di dalam baptisan. Mengerti sampai di sini? Halo? Jadi manusia lama saudara melalui baptisan sudah mati dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Kapan kuasa dosa dihancurkan dalam hidup kita? Waktu saudara dikuburkan bersama dengan Yesus. Disitulah kuasa dosa hilang kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin saudaraku. Itu maka firman Tuhan mengatakan tadi, apakah kita boleh terus hidup di dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Apa jawaban Paulus? Sekali-kali tidak. Bukankah kamu sudah mati terhadap dosa? Apa kita yang mati? Manusia lama kita. Amin saudaraku. Jadi setelah saudara lahir baru, saudara dipersatukan dengan Kristus, saudara mati dengan Kristus, kemudian saudara dikuburkan bersama dengan Yesus. Apa yang dikuburkan bersama dengan Yesus? Manusia lama saudara. Jadi manusia lama saudara yang tunduk pada dosa itu sudah mati dan dikuburkan. Haleluya saudaraku. Itu makanya yang 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Siapa yang dikuburkan bersama dengan Yesus? Kita. Manusia lama kita, amin. Manusia lama kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan di dalam kematiannya. Saudara mati bersama dengan kematian Yesus. Saudara menjadi satu dengan kematian Yesus. Amin saudaraku. Lihat, manusia lama saudara yang dikuasai rokok itu sudah mati. Halo? Manusia lama saudara yang dikuasai narkoba, yang tunduk pada dosa, yang dikuasai amarah, iri hati, dengki, nafsu dosa saudaraku, itu sudah mati. Amin. Manusia lama saudara yang suka sakit-sakitan, itu sudah mati. Saudara mengerti ini? Manusia lama saudara yang suka bersedih, yang suka kecil hati, yang suka tawar hati saudaraku, yang suka merasa malu, minder, itu sudah mati dikuburkan bersama dengan Yesus di dalam baptisan. Saudara mengerti? Jadi sekarang Pak, apa yang hidup di dalam saya? Yang hidup di dalam saudara adalah manusia baru. Haleluya saudaraku. Saudara sekarang adalah manusia baru. Roh yang baru di dalam Kristus. Sifat roh yang baru itu tunduk kepada kebenaran. Dia benci dosa. Amin. Sifat manusia lama dulu saudaraku, dia suka dosa. Karena apa? Itu memang habitatnya. Dia hamba dosa. Tapi sekarang saudaraku, setelah manusia lama itu mati, saudara diberikan manusia baru. Saudara, tabiat saudara sekarang apa? Saudara suka akan kekudusan. Haleluya. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu, semua baca ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Saudara bersatu dengan Yesus, disalibkan dengan Yesus, mati bersama Yesus, dan dibangkitkan bersama Yesus. Amin. Apa saya yang mati Pak? Manusia lama saudara mati, dikuburkan bersama Yesus dalam kematiannya melalui baptisan,
Lalu saudara dibangkitkan dalam satu hidup yang baru. Haleluya saudara. Jadi baptisan itu sangat berkuasa. Melalui baptisan manusia lama saudara dikuburkan. Amin. Melalui baptisan kuasa dosa hancur dalam tubuh saudara. Haleluya saudaraku. Enam. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lihat saya. Saudara, jangan bilang kalau saudara terikat dengan satu ikatan, jangan bilang kok susah kali aku lepas dari ikatan ini, Pak. Tidak. Firman Tuhan mengatakan saudara sudah mati terhadap dosa. Amin. Setelah saudara dibaptis, dikuburkan bersama dengan Yesus. Amin saudaraku. Tubuh dosa saudara sudah hilang kuasanya. Tubuh dosa saudara yang menginginkan rokok itu sudah hilang kuasanya. Tubuh dosa saudara yang menginginkan gambar-gambar porno itu sudah hilang kuasanya. Tubuh dosa saudara yang pengen main game seharian itu sudah hilang kuasanya. Ada orang saudaraku kalau nggak main game gemetar badannya, amin. Macam panas dingin badannya. Kenapa? Itu sudah memikat dia. Dia nggak bisa saudaraku, dia seolah-olah nggak bisa melawannya. Hati-hati, itu ada ikatannya itu. Haleluya saudara. Saudara pikir tokoh-tokoh di dalam game online itu saudaraku itu nggak ada hubungannya dengan alam kegelapan itu. Saudara mengerti ini? Tubuh dosa sudah hilang kuasanya. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saudara, penyakit pun tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, karena dosa satu orang, maut, kematian telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Haleluya saudaraku. Akibat dosa adalah kematian. Tapi begitu dosa diselesaikan, kuasa kematian atas kita dipatahkan. Jadi saudaraku di sini, saudara jangan ada lagi yang terikat-terikat dengan sakit penyakit. Haleluya. Tubuh dosa saudara sudah hilang kuasanya. Dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh saudara. Kalau dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh saudara, sakit penyakit pun tidak berkuasa lagi dalam tubuh saudara. Amin. Kemiskinan tidak berkuasa lagi atas hidup saudara. Setan tidak berkuasa lagi atas hidup saudara. Saudara sekarang yang memerintah bersama dengan Kristus. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Hari ini semua ikatan-ikatan dilepaskan. Amin. Mau ikatan narkoba, ikatan mabuk, ikatan rokok, apalagi saudaraku, minuman keras, ikatan ketakutan, ikatan minder, ikatan sakit hati, ikatan dendam, amin. Amin. Ikatan sakit penyakit, hari ini dibebaskan semua. Itu semuanya sifat manusia lama. Manusia lama saudara tunduk pada dosa. Manusia lama saudara tunduk pada sakit penyakit. Haleluya. Manusia lama saudara tunduk pada iblis. Tapi saudaraku, itu sudah mati, dikuburkan dalam baptisan. Amin. Lalu saudara diberikan manusia baru. Manusia baru itu berkuasa atas dosa, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kemiskinan, berkuasa atas iblis. Haleluya saudaraku. Itulah siapa saudara di dalam Kristus. Jadi saudaraku, waktu saudara dibaptis nanti, itu tanda bahwasanya apa? Pemutusan hubungan dengan kuasa dosa. Haleluya. Saya mau semua yang saudara dibaptis nanti, yang merokok bebas. Amin saudara. Yang suka-suka sakit hati bebas. Yang suka-suka sakit bebas.
Amin, saudaraku. Saudara manusia baru. Manusia baru saudara sudah dipenuhi roh Tuhan. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi alasan pertama saudaraku kenapa kita berhenti berbuat dosa? Kenapa? Karena manusia lama kita sudah mati. Kita sudah mati terhadap dosa. Sekarang yang hidup adalah manusia baru. Manusia baru ini tunduk pada kebenaran. Dia bukan hamba dosa. Dia hidup untuk Allah di dalam Kristus. Haleluya. Lalu Pak, apalagi alasan kedua saya berhenti berbuat dosa dan mulai hidup bagi Allah? Roma 6. Roma 6 ayat 15. Saya harap saya tidak terburu-buru, amin saudara. Roma 6:15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Amin. Tidak ada alasan lain supaya saudara bisa hidup dalam dosa. Sekali-kali tidak. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudaraku, ini ada prinsip kedua kenapa kita berhenti berbuat dosa. Apa? Lihat ya. Karena kalau saudara terus hidup di dalam dosa, itu sama seperti saudara menundukkan diri saudara kembali kepada iblis, sang penguasa dosa. Amin. Saudara mengerti? Saudara terus hidup di dalam dosa, saudaraku. Hidup dalam kenajisan, perzinahan, kemabukan, pornografi, segala macam, saudaraku. Amin. Itu saudara sama seperti berkata, setan, aku kembali menundukkan diriku kepadamu. Engkau kembali menjadi tuan atas hidupku. Tapi Pak, saya nggak pernah ngomong begitu. Itulah artinya dia. Haleluya, saudaraku. Mari katakan sini, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Perhatikan saudara ya, lihat. Ada dua tuan di dunia ini. Siapa itu? Pertama namanya Yesus Kristus, Tuhan segala tuan. Amin. Yang kedua, dia adalah si iblis, penguasa kegelapan. Waktu saudara hidup dalam kebenaran, itu artinya saudara saudaraku? Menundukkan diri saudara kepada ketuhanan Kristus. Amin. Saudara berkata, Tuhan, aku menundukkan diriku kepadamu. Sekarang aku hidup dalam kebenaran. Saudara mengerti? Tapi saudaraku, setelah kita kenal Yesus, tapi kita kembali hidup di dalam dosa, apa artinya itu? Kita berkata, iblis, sekarang aku menyerahkan kembali diriku untuk tunduk kepadamu. Amin. Saudara mengerti? Karena barang siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Siapa pencipta dosa? Iblis. Lalu apa yang terjadi, Pak? Kalau saya menyerahkan diri saya tunduk kepada iblis, apa yang terjadi? Saudara membuka pintu lebar-lebar bagi iblis. Saudara katakan, setan, silahkan masuk dalam hidupku. Lakukan yang kau mau dalam hidupku. You're welcome in this place, Lucifer. Selamat datang di sini. Lakukan apa yang kau mau dalam hidupku. Ini aku siap mengabdi kepadamu. Memang saudara nggak mengatakan demikian. Tapi melalui penundukan kepada dosa, terus hidup di dalam dosa,
saudara sedang mengatakan, setan, aku tunduk kepadamu. Aku menjadi hamba kepadamu. Amin. Apa yang terjadi? Lalu iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Anak-anak Tuhan, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Haleluya saudaraku. Iblis, saudara nggak mau kasih kesempatan pun, dia akan cari celah. Dia akan datang untuk menghancurkan saudara. Mengerti ini saudaraku? Jangan kasih kesempatan pada iblis. Siapa Tuhan saudara? Katakan lebih keras. Siapa Tuhan saudara? Yesus. Hanya ada dua Tuhan, Yesus atau iblis. Siapa Tuhan saudara? Yesus. Kalau Yesus Tuhan saudara, tundukkanlah diri saudara kepada kebenaran. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Apa dikatakan sini? Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Lihat ya, hidup terus menerus dalam dosa akan memimpin saudara kepada kehancuran, kematian. Itu makanya banyak orang mati sebelum waktunya, saudara. Mati di tengah umurnya. Padahal Tuhan mau saudara panjang umur. Dengan panjang umur ku kenyangkan kau, Tuhan bilang. Tapi banyak orang berhenti di pertengahan umurnya. Kenapa? Akibat dosa adalah kematian. Situ setan datang akan membawa kanker kepada saudara. Nah, kanker. Tumor. Apalagi? Sakit penyakit, kehancuran, celaka, kematian. Kenapa? Kita buka pintu lebar-lebar, saudara. Haleluya. Kita bukan nyanyi, Roh Kudus selamat datang di sini. Kita berkata apa? Setan selamat datang di sini. Kau kusakut di sini. Usir setan dalam hidup saudara. Berhenti berbuat dosa. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, saudara yang menikmati hasilnya. Saudara panjang umur, menikmati kesehatan yang baik. Saudara melihat anak-anak dan cucu-cucu saudara. Haleluya saudaraku. Ayat 17. Masih bersemangat? Amin. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu saudara hamba dosa, sekarang saudara hamba kebenaran. Amin. Itu jati diri saudara. Amin. Ada kawan saudara ngajak minum tua, mabuk, tenggen, pakai narkoba, saudara bukan hamba dosa lagi. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara hamba kebenaran. Kau bencong kali, kau banci kali. Saudara yang anak SMA ya kan, apalagi baru masuk SMA saudaraku, pakai baju putih biru-biru, dan macam besar kali saudara rasa diri saudara. Lalu kawan saudara ngajak, ayo kita nongkrong di kamar mandi. Ingat, saudara hamba kebenaran. Amin saudaraku. Saudara harus berani berdiri di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Ingat, saya hamba kebenaran. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengurusan. Oke, saya tanya dulu saudara. Rata-rata kita dulu hidup dalam dosa, amin. Apa hasilnya hidup dalam dosa? Hah? Sakit-sakit. Amin. Gak ada damai. Rumah tangga berantakan. Sakit-sakitan terus. Ditindas dosa, amin.
Lalu setelah saudara dimerdekakan dari dosa, masa saudara mau balik lagi ke situ? Saudara tahu itu sama seperti orang Israel, saudaraku. Waktu mereka diperbudak oleh Mesir, apa katanya? Jerit mereka sampai ke langit. Oh Tuhan, tolong, sakit kali nih Tuhan di perbudakan ini. Amin. Sampai jeritnya ke telinga Tuhan. Lalu Tuhan melihat, lalu Tuhan membebaskan. Lalu setelah Tuhan bebaskan dia, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka kepengen balik lagi ke Mesir. Lupa mereka bagaimana tuan-tuan mereka menyiksa mereka dulu. Haleluya. Macam mana pun enaknya hidup dalam dosa, paling enak hidup di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, itu yang paling enak, saudara. Saudara pacaran dalam kekudusan, itu yang paling enak. Bukan hidup dalam pemuasan hawa nafsu. Amin, saudaraku. Jadi ingat, hukum itu berlaku. Asal kita mulai hidup di dalam dosa, amin saudaraku. Itu artinya saudara menundukkan diri kembali kepada iblis. Amin. Hasilnya apa? Iblis akan datang untuk menghancurkan hidup saudara. Jangan main-main dengan iblis, saudaraku. Saudara bukan tandingannya. Tanpa Yesus di pihak saudara, saudara bukan tandingan iblis. Amin. Saudara bukan tandingan iblis. Dia sudah membunuh miliaran orang, sudah dibawanya ke neraka, sudah ditipunya habis-habisan. Tanpa Yesus, saudara nggak akan bisa melawan iblis. Amin, saudaraku. Saudara diberkati sejauh ini. Jadi dua alasan tadi kenapa kita berhenti berbuat dosa. Pertama, apa? Karena kita sudah mati terhadap dosa. Amin. Yang kedua, karena kalau kita hidup terus dalam dosa, artinya apa? Kita menyerahkan hidup kita kepada menjadi hamba iblis. Oke, yang terakhir. Saya masih punya waktu ya. Goyang dulu kanan kirinya, semangat, semangat. Oke, saya tanya saudara, siapa di sini mau berjalan dalam puasa? Saya. Siapa di sini mau berdoa bagi orang sakit sembuh? Saya. Siapa di sini mau mengusir setan pergi? Saya. Haleluya, amin saudaraku. Yang mau berhadapan dengan dukun-dukun takluk pada saudara. Bagus. Apa kuncinya? Kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Kita buka Kisah 1 ayat 8. Satu, dua, tiga ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, Yesus tidak melayani sebelum dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Dia memulai pelayanannya umur 30 tahun. Dia pertama pergi kepada Yohanes Pembaptis, dibaptis selam, kemudian dia menerima baptisan Roh Kudus, kemudian dia pergi ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Haleluya, saudara. Dia tidak memulai pelayanannya tanpa Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Amin, saudaraku. Ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apakah kita menyembah 3 Allah? Tidak. Kita menyembah 1 Allah. Amin, saudaraku. Di dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara mengerti? Dan dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini saudaraku yang dicari oleh orang dunia.
atau aliran kebatinan, pengikut setan. Kuasa. Amin. Kuasa dalam bahasa Inggrisnya disebut power, tapi dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Saudara tahu dinamit? Dunamis, saudaraku. Itu yang asal kata dinamit. Artinya ledakan. Jadi kalau saudara punya kuasa Roh Kudus, saudara bisa mengadakan ledakan-ledakan. Amin. Saudara bisa meledakkan sarang iblis. Saudara bisa meledakkan sarang penyakit. Haleluya, saudaraku. Saudara bisa meledakkan sarang-sarang saudaraku, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup saudara. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Roh hanya bisa dilawan dengan roh. Kita punya musuh yang tidak nampak, namanya iblis. Nampakkah dia? Tidak. Amin. Itu makanya kita juga harus diperlengkapi dengan kuasa roh untuk mengajari kita. Haleluya, saudaraku. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus pada hari ini, saudara menerima baptisan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Coba kita lihat. Kisah Rasul 19. Dari 1 sampai 6. Dapat, saudara? Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lihat, saudaraku, ya. Paulus bertemu dengan murid-murid. Pertanyaan pertama apa? Sudah makan kalian? Ya, pertanyaan pertama, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus? Kenapa? Karena itu, saudaraku, sangat penting. Jadi, ada pola perjanjian baru. Lahir baru, dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Percaya kepada Yesus, lahir baru, dibaptis selam, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Itu bisa terjadi dalam satu hari. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara nanti yang mau menerima baptisan Roh Kudus, saudara bisa terima. Saudara rindu, jangan malu. Pak, ada yang bilang bahasa Roh Kudus itu berasal dari setan. Siapa bilang? Itu bahaya itu, saudara. Itu sama seperti orang Farisi. Waktu Yesus mengusir setan, apa kata orang Farisi? Dengan penghulu setan, Yesus mengusir setan, katanya. Dan banyak orang sekarang, saudaraku, ada hamba Tuhan mengadakan mujizat. Apa katanya? Itu pekerjaan setan, katanya. Malah Roh Kudus yang bekerja. Amin, saudaraku. Jadi saudara nanti di depan dibariskan. Lalu setelah itu saudara kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Apakah saya harus kudus dulu, Pak, untuk bisa menerima baptisan Roh Kudus? Tidak. Cuman satu syaratnya. Apa itu? Saudara dikuduskan dengan darah Yesus. Dan saya percaya semua saudara sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Saudara layak untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus.
Haleluya saudara. Kisah 2. Kisah 2 ayat 14 sampai 18. Kisah Rasul 2 dari 14 sampai 18. Jadi Petrus menceritakan apa yang terjadi kepada orang-orang yang penuh Roh Kudus itu. Apa katanya? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Joel." Oke semua ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Tuhan bilang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan hari-hari terakhir itu? Sekarang lah itu. Aku mencurahkan rohku atas semua manusia, orang-orang tua, muda-muda, teruna-teruna, orang-orang tua. Amin saudaraku. Mereka akan bernubuat, mendapat penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi. Siapa saudara pernah mendapat mimpi tentang Tuhan Yesus? Atau pengangkatan atau apa? Ada? Mulai minta sama Tuhan. Panas ya? Panas saudara? Saya pakai jas lagi. Doakan supaya kita punya AC, amin saudara. Jadi kalau kita punya uang, kita kepung tempat ini dengan AC. Atau kita buka toko AC. Haleluya. Itu makanya anak-anak Tuhan harus diberkati. Amin. Jangan nanti di bioskop saudaraku dinginnya bukan kepala. Di gereja. Pada hari-hari terakhir aku mencurahkan rohku atas semua orang. Di dalam anak-anak Tuhan ada kuasa Roh Kudus. Dalam pengikut iblis ada kuasa iblis, ada roh iblis. Di dalam anak Tuhan ada roh Tuhan. Amin. Bagaimana saudara mengalahkan pengikut-pengikut iblis itu? Dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara nggak bisa mengalahkan iblis hanya dengan kekuatan saudara, nggak sanggup. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Oke, sedikit lagi. Ya. Markus 11 ayat 24. Dapat? Yang terakhir ya. 1, 2, 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin saudaraku. Lihat. Nanti kita berdoa untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jangan malu. Itu hak istimewa saudara menerima Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, nabi-nabi, raja-raja, saudaraku, supaya mereka bisa menjadi raja, nabi, mereka harus diurapi dengan minyak. Itu lambang Roh Kudus. Amin. Sekarang di dalam perjanjian baru, saudara bukan hanya diurapi oleh Roh Kudus, saudara didiami oleh Roh Kudus. Amin. Bagaimana caranya Pak? Katakan nanti, Roh Kudus penuhi aku. Amin. Aku rindu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Aku sudah bosan dengan hidup yang biasa-biasa. Aku bosan hidup yang terikat. Aku bosan hidup yang kalah-kalah. Sekarang aku minta Roh Kudus penuhi aku. Tuhan Yesus baptis aku dengan Roh Kudus. Lalu setelah itu saudara berkata apa? Terima kasih Tuhan, aku sudah menerima
baptisan Roh Kudus. Amin. Gak perlu sampai saudara, Pak, aku harus rasakan dulu, goyang-goyang lidahku Pak, bergetar bibirku, baru aku ngomong. Bukan begitu caranya. Haleluya saudara. Roh Kudus gak akan menarik lidah saudara keluar. Bikinnya seperti ini. Ayo, basah roh. Lalu tamparinya lidah saudara. Ya. Haleluya saudaraku. Saudara harus bertindak dengan iman. Aku percaya, aku terima Roh Kudus, aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Lalu saudara mulai berkata-kata, saudara yang berkata-kata. Santai aja. Haleluya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, aku terima baptisan Roh Kudus. Oh, bahasa apa itu? Apa artinya? Saya pun nggak ngerti apa artinya. 1 Korintus 14 mengatakan barang siapa berbahasa roh, dia berkata-kata langsung kepada Allah dan tidak ada manusia yang mengerti artinya. Haleluya. Saudara berbahasa roh, saudara bukan berkata-kata pada manusia, tapi saudara berkata-kata langsung kepada Allah. Amin saudaraku. Sangat luar biasa. Saudara mau terima baptisan Roh Kudus? Haleluya. Siapa yang sudah bosan hidup biasa-biasa di sini? Siapa mengalami hidup berkemenangan?